Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di dalam grup rohani ini. Kita meneruskan sejarah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Waktu itu kita sudah sampai Musa tinggal di rumah mertuanya yaitu Yitro, dan Rehuel, Zipora istri Musa, melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Gersom. Setelah itu hari-hari pekerjaan Musa itu adalah menggembala domba milik mertuanya. Jadi suatu hari Musa mengiring domba sampai jauh ke seberang di dekat Gunung Allah yang dikenal dengan Horeb, Gunung Horeb. Ya, Gunung Horeb. Jadi sambil dia bawa-bawa tongkatnya si Musa ini. Ini ceritanya, jadi tidak harus mengikuti ayat firman Tuhan itu karena terlalu panjang. Cerita sejarahnya. Kalau mau baca, bacalah Keluaran ya. Ini Keluaran. Setelah Musa sampai ke dekat Gunung Allah itu atau Gunung Horeb itu, Musa kaget melihat api besar di semak-semak berduri. Lalu dia karena penasaran, Musa ini pergi ke sana mau melihat apa yang terjadi di sana. Kok ada api tapi tidak terbakar duri semaknya itu, semak berduri itu. Ya berjalan. Begitu dia sampai dekat itu, ada suara malaikat mengatakan, "Hai Musa." Itu suara Tuhan. "Hai Musa, berhenti di situ. Jangan melangkah lagi. Bukalah sepatumu. Tanah yang kau berdiri itu adalah tanah kudus." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Musa sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Setelah itu firman Tuhan terus bergulir kepada Musa. Nanya-nanya bahwa saya ini sudah mendengarkan, sudah sampai kepada saya seruan-seruan bangsa Israel yang tertindas di tanah Mesir. Itulah sebabnya saya turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi Tuhan terus berfirman. Untuk itu Musa, saya utus engkau kembali ke tanah Mesir melihat saudara-saudaramu. Lalu Musa mengatakan, saya ini kan kalau bicara tidak bagus Tuhan. Karena memang Musa itu kalau bicara kurang bagus. Tapi hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Tapi Tuhan tidak melihat bahwa suara Musa tidak bagus. Tuhan tetap memakai Musa. Karena yang Tuhan lihat kepada Musa itu adalah hatinya Musa, bukan suaranya. Nah, lalu dia bilang, saya sudah katakan kepadamu bahwa engkau pergi ke sana dan aku akan menyertai engkau ke tanah Mesir. Lalu memang panjang cerita dan akhirnya Tuhan menanyakan, apa di tanganmu itu? Dia bilang tongkat. Dia bilang buanglah ke tanah. Dia buang jadi ular. Musa takut, lari.
Lalu dipanggil, Musa, ulurkanlah tanganmu di ekornya dan tangkaplah ekornya. Begitu Musa dia ambil ekor ular itu, jadilah tongkatnya seperti semula. Tetapi isi tongkat itu adalah bukan ular, adalah kuasa Tuhan. Itu adalah sebuah mujizat. Jangan tanya-tanya mujizat itu apa. Ya. Jadi setelah itu dia bilang kepada Musa, coba masukkan tanganmu di bajumu, masukkan tangannya. Keluarkan. Jadi dia kena penyakit apa itu namanya? Pokoknya penyakit yang parah, ya. Tangannya putih-putih. Lalu Tuhan menyuruh lagi, dia bilang masukkan tangannya ke dalam bajunya, dimasukkan lagi, dicabut, sudah kembali bersih sekali tangannya. Itu adalah mujizat kedua yang Tuhan berikan kepada Musa pada waktu itu. Lalu Tuhan bilang, Musa, pergilah ke sana dan carilah nanti orang tuan-tuan Israel, bicarakan kepada mereka bahwa saya sudah ketemu dengan Allah nenek moyang kita. Lalu Musa nanya, bagaimana kalau mereka tanya nanti, bagaimana, siapa namanya Tuhan kita itu? Lalu Tuhan bilang, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Allah nenek moyangmu. Dan bilangan kepada mereka, aku adalah aku. Aku adalah aku. Lalu pergilah, kata Tuhan kepada Musa. Lalu akhirnya Musa pergi kembali ke rumah Yitro mertuanya dan pamit kepada Yitro, dan dia membawa istri dan anaknya Gersom, laki-laki, belum disunat. Ini nanti celakanya. Mereka pergi, sampai di padang gurun. Lalu Tuhan sudah mendahului Musa bicara kepada Harun, kakaknya Musa, Harun, kakaknya Musa, disuruh, hai Harun, pergi ke padang gurun, temuilah di sana kakakmu yang namanya Musa. Nah, dalam perjalanan tengah malam mereka tidur, ya tidur aja di bawah pohon, nggak ada masalah waktu itu. Tuhan ketemu dengan Musa, dan Tuhan sebenarnya berencana membunuh Musa. Nah, saya cari-cari apa sebabnya Tuhan mau membunuh Musa. Kita tanya kepada Bapak Pendeta yang ada di sini bagaimana. Tidak mau mereka jawab. Saya yakin tuh. Saya pikir-pikir, waktu itu rencana, tapi Reuel Zipora cepat menanggapi, merespons persoalan itu. Lalu dia ambil batu, waktu itu zaman batu, lalu dia potong kulit khatan anaknya, dan dia ambil darah, dioleskan di kaki Musa. Dia bilang, engkaulah pengganti darah bagiku. Jadi ini persoalan karena dia membawa Gersom belum disunat. Itu masalahnya. Jadi Tuhan membiarkan Musa hidup. Itu membiarkan Musa hidup. Tidak, besok paginya datanglah si Harun bertemu dengan Musa. Dan Musa cerita sama dia bahwa dia sudah ketemu dengan Allah nenek moyang kita. Dan katanya, aku adalah aku. Dan kita akan sampaikan kepada tuan-tuan Israel di tanah Mesir. Lalu mereka pergi berempat menuju tanah Mesir. Dan ketemulah di sana tuan-tuan beserta orang-orang Israel yang telah mencari-cari Musa, di mana Musa berada. Sekian tahun. Jadi setelah mereka orang Israel mendengarkan itu, jadi mereka sepakat dan setuju untuk mengikuti perintah Tuhan untuk menemui Raja Firaun
yang memang tangan besi politik pada waktu itu. Tapi belum pernah dia ketemu sama orang Nias. Firaun itu bisa kalah. Nah, jadi itu sampai situ karena waktu RAM atau tempat penyimpanan HP tidak bisa lama-lama. Ya, kita sampai pada rencana bangsa Israel dengan Musa, Harun disepakati mereka pergi menemui Raja Firaun untuk minta izin supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi sampai di sini dulu, walaupun sedikit-sedikit tapi lama-lama selesai. Dan nanti seminggu ke depan akan saya teruskan karena video yang kemarin tuh belum habis ditonton orang. Ada sekitar 15 orang lagi yang belum melihat. Saya bisa deteksi dengan cara saya. Ya, selamat sore kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang masih kuliah di STT. Jangan main-main. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Ya Ahobu Badi Yesus. Saya Fatla Bode dari Jakarta.